Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi update hari ini kita akan bahas sesuatu yang menurut saya cukup menarik karena ini ada something yang berhubungan dengan historical data. Jadi menarik karena Bitcoin lagi-lagi dia mencetak rekor baru. Dan before kita masuk, saya pengen ucapkan thank you so much buat teman-teman yang nonton di video terakhir untuk Bitcoin. Di video opini rebound bukan berarti bull run. Jadi saya sudah menyampaikan dengan cukup clear di sana. Mudah-mudahan kedepannya kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin subscribers baru atau ada yang baru nonton lagi video ini, kalau kita ngomongin bullish doesn't mean it's totally bullish ya. Kita harus tahu kapan the next cycle bull run akan terjadi. Dan ya, jadi once again thank you buat teman-teman, apalagi yang udah pada nge-type angka persentase ya. Jadi yang ngerti-ngerti aja nih, kayak kita nggak perlu ngomongin di awal. Alright, so guys, ya kita langsung masuk aja ke dalam chartnya. Jadi untuk Bitcoin, lagi-lagi kita ter-reject, lagi-lagi kita gagal rebound, lagi-lagi kita sideways, bolak-balik di range yang sama. Nah, mungkin sedikit note aja buat teman-teman sekalian bahwa next week itu akan ada rilis data GDP. Jadi I think ini the most important data. Walaupun sebenarnya untuk pekan ini pun juga ada ya. Salah satu yang mengerikan itu sebetulnya adalah European leaders ya, European leaders ya, European Union Leaders Summit. Jadi di situ ada pertemuan antara leader-leader di Uni Eropa dan masih berlanjut sampai besok. Jadi mungkin masih ngobrol, masih diskusi, dan kayaknya penutupnya itu di hari Sabtu ya. Akan ada presiden dari European Central Bank ECB, Lagarde itu akan ngomong. Kita nggak tahu dia akan ngomong apa. Harusnya sih berhubungan ya dengan CPI yang dirilis pada pekan ini. Jadi kita udah lihat zona Eropa CPI-nya udah semakin memanas. Terakhir 9,1% naik jadi 9,9%. Jadi bisa dibilang mereka sudah preparing lah ya, akan ada kenaikan harga lagi menjelang meningkatnya ya kebutuhan atau demand akan energi pada saat Desember, November nanti, karena mereka akan berhadapan dengan winter. Nah, kayaknya next week kalau misalkan teman-teman agree ya, mungkin melalui video ini, kalau misalnya kalian agree, next week kita bisa adain live streaming ya di YouTube channel saya, karena akan ada satu pembahasan penting yaitu berkaitan dengan yang namanya GDP. Kita akan bahas kupas tuntas GDP di sana. Dan recently ada yang sempat nge-DM saya juga, katanya ada yang lagi viral karena saya sebelumnya sempat ngomongin juga nih soal resesi ekonomi. Tapi memang ya kalau bagi saya sih konteks yang saya bahas itu kan lebih ke arah financial market, which is kita ngomongin investment, kita ngomongin kapan timing terbaik untuk investasi di Bitcoin atau mungkin untuk di cryptocurrency atau bahkan ya mungkin ya teman-teman di saham juga ya dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih konteksnya bukan menakut-nakuti, tapi memang lebih ke arah untuk antisipasi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman setuju, sekali lagi kalau teman-teman setuju, help me to get maybe 1000 likes ya, atau 750 likes untuk video ini. Kita akan adain live streaming next week. Kita akan bahas untuk GDP, preparing ya teman-teman untuk potential market movement-nya. Kita akan coba lihat dan analisa sama-sama. Kemudian berkaitan dengan resesi, mungkin saya akan berbagi sedikit ya. Bukan berbagi sedikit lagi, tapi kita akan ngomongin soal gimana sebenarnya kita mengantisipasi supaya ya kalaupun resesi terjadi ya di Indonesia mudah-mudahan nggak parah gitu loh ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Nah itu sekali lagi kalau setuju ya jangan lupa tombol like ya teman-teman. Alright, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan untuk Bitcoin lagi. Jadi lanjut, sorry tadi ke cut sedikit ya. Jadi sebenarnya faktor GDP itu bisa mempengaruhi juga, karena GDP yang akan dirilis itu berhubungan dengan GDP pada kuartal ketiga. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ini kuartal 3, dan karena dia baru rilis pertama, jadi ini masih fresh banget. Ya, jadi ini preliminary ya bahasanya ya. Kalau misalkan mereka bilang preliminary, advance sama final. Jadi ada 3 ya. Dan di kuartal 3 ini bakal menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk kita bahas karena akan menentukan gimana spekulasi market ke depannya. Ya, jadi ya once again kalau teman-teman agree kita discuss di sana. Nah, by the way, soal earning ya Tesla kalau nggak salah. Jadi beberapa waktu lalu atau lebih tepatnya 1-2 hari lalu itu ada report dari Tesla
soal pendapatan dia di kuartal 3 dan so far menunjukkan kinerja yang cukup positif. Jadi itulah yang mungkin menyebabkan sementara forecastnya naik ya sekitar 2%-an dari minus 0,6%. So ya, selengkapnya nanti kita bahas live streaming. Nah, sekarang kita fokus dulu ke price action. Teman-teman, kalau misalkan dengan situasi tadi ya, mungkin dengan GDP yang akan dirilis next week, tampaknya kita akan semakin menyempit ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi ada satu chart yang saya temukan saat saya melakukan deep research. Jadi kalian bisa search itu dengan istilah Bitcoin Historical Volatility Index ya, dan kalian temukan di salah satu chartnya BitMEX di sini bahwa ternyata ya, at least dia pertama kali ngeluarin atau rilis chart ini adalah sekitar tahun 2016. Jadi ada dua kali kondisi bear market yang terjadi ya, pada saat 2018 dan pada saat 2020. Ini pada saat COVID nih ya, Black Swan ya, kejadian yang lumayan parah itu ya. Setelah kalau nggak salah bulan Maret ya, kalau teman-teman lihat ya. Coba saya sambil cek. Kita lihat dulu situasi sebelumnya, Maret 2020. Iya, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya kejadian Maret 2020. Kemudian pada saat di bulan Juli ya, Juli memasuki bulan Agustus September, itu cenderung low volatile ya, terutama untuk Juli ya di sini. Kalau kalian perhatikan di bawah sini, ini adalah untuk bulan Juli. Volatilitasnya, pergerakannya itu hanya sekitar 20 ya untuk indeksnya. Kemudian pada November 2018 ya, 12 November 2018 itu indeksnya juga sama nih, di all time low-nya sekitar 14 ya, pergerakannya 14, tapi hanya untuk beberapa sepekan aja paling ya, 1, 2, 3 pekan, 4 pekan itu langsung meningkat drastis ya. Di sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pekan dia meningkat drastis. Nah, kalau kita lihat pada yang tanggal November 2018 itu posisi kita ada di sini ya. Jadi situasinya nih November 2018. Nah, kalian bisa lihat ya, November 2018 itu pada saat situasi market sebelum terjadi ini ya. Jadi memang umumnya kalau misalkan berdasarkan volume volatilitas ini menunjukkan setiap kali indeksnya itu berada di angka yang cukup rendah, artinya tuh market sangat low volatile, nggak terlalu banyak aktivitas. Istilahnya yang trading di market mungkin dia lagi gitu ya, orangnya dia lagi. Nah, jadi pada kala itu, nggak lama setelahnya kita ngelihat ada rally. Tapi apakah situasi kali ini bisa menjadi jaminan? Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya cukup menarik, karena for the first time mungkin ya untuk di historical volatility index ini, Bitcoin itu sudah berada di angka dekat all time low-nya, dan ini sudah beberapa minggu ya. Jadi dia beda dengan situasi sebelumnya, yang sebelumnya turun kemudian dia spike ya. Di sini juga sama, turun, spike sedikit, naik, habis itu spike. Tapi kalau kali ini dia gap ya, gapnya lumayan dalam ya, ya, dia gap, habis itu lama sideways. Jadi di sini menunjukkan bahwa pergerakan kita so far sudah dari bulan Juni atau Juli, Agustus itu menunjukkan volatilitasnya itu sangatlah rendah. Kalau misalkan hal itu terjadi, berarti istilahnya aktivitas transaksi yang terjadi di pasar itu ya seperti yang tadi saya bilang, dia lagi ya, market cap-nya berputar di situ-situ aja. Dan yang lebih parahnya lagi adalah saat ini kelihatannya udah banyak orang mulai meninggalkan transaksi Bitcoin. Jadi kayak ibaratnya mungkin sekarang kita udah bilang kayak pre-winter lah ya, kayak winter di tahap awal. Makanya nggak heran kalau kita ngeliat market cenderung sideways kayak gini, dan sidewaysnya tuh relatif parah kalau menurut saya. Kenapa? Karena range dalam beberapa hari terakhir aja itu cuma sekitar $700 ya, dan spike yang terjadi ini diakibatkan oleh CPI itu adalah $1.800. Gak banyak sebetulnya, bergeraknya sangat tipis ya, range-nya sangat tipis. Jadi dengan situasi kayak begini, saya pikir wait and see, menunggu hingga adanya clear break terhadap either itu trendline di bagian atas ataupun di bagian bawah. Mungkin buat sebagian orang yang konservatif itu akan jauh lebih better. Tapi mungkin buat teman-teman yang typical scalping, seperti yang tadi sempat saya jelaskan ya melalui di Instagram dan di video untuk Matic, scalpers masih bisa make money ya, karena kita ngelihat di range yang cenderung tipis saja. Dan sementara kalau saya lihat dari pergerakan di time frame hourly-nya saat ini, memang tadi kita sempat ngelihat dia kayak seakan-akan break ya dari trendline ini. But then setelah dia naik,
boom ya, dia sempat break dari resistance yang ada di sini. Kelihatannya dia false break aja, jadi kayak semacam fake out. Dan kalau misalkan situasi tersebut yang terjadi, artinya ya sekali lagi ya, saya udah pernah bilang juga di video sebelumnya, salah satu karakter Bitcoin adalah sebelum adanya dump biasanya terjadi yang namanya fake out dulu. Jadi kayak semacam menjemput likuiditas ketika orang-orang berpikir oh it's time to buy ya, mereka beli sebenarnya dari whales yang mau jualan pada harga tersebut. Dan akhirnya karena lebih banyak orang beli, ya akhirnya whales bisa jualan dengan lebih banyak, istilahnya kan gitu. Karena harganya bagus ya kan, oh kamu mau beli di harga segini, oh boleh, bagus, terakhir saya di harga sekian masih jualan, di harga segini ternyata masih ada yang mau ya udah deh saya jual ke kamu gitu kan. Akhirnya jualannya lebih banyak dan ya dump terjadi. Oke. Nah kemudian yang lebih menarik lagi adalah situasi kita saat ini kan, karena dia ditemani dengan false break, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa buyers yang mencoba push harga ke atas ini nggak terlalu powerful gitu. Kecuali somehow buyers yang ada di sini itu mempertahankan ya. Jadi dia mempertahankan dan mungkin saja membentuk semacam double bottom. But then yang perlu kita berikutnya pantau adalah bagaimana proses dia reboundnya. Oke, kalau misalnya dia reboundnya poco-poco, patah-patah, kemudian dia turun lagi impulsif, nah maka next potential target itu akan ada di kisaran harga 18.700. Nah, kenapa di angka tersebut? Kenapa range harga tersebut? Reasonnya simple. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mungkin buat teman-teman yang udah pernah dengar istilah IMB atau imbalance ya, itu adalah sebuah situasi di mana transaksi volumenya terjadi dalam jumlah yang lumayan besar ya. Selain itu bisa dibilang candlenya itu sangat fluktuatif, jadi kayak kenaikannya sangat signifikan sampai high level sebelumnya itu nggak ketemu dengan low level pada candle berikutnya. Nah situasi yang bisa dibilang kondisi seperti ini itu anggapannya seperti ada sebuah gap yang mana ibaratnya order para whales itu atau para institution atau para big fund itu sedang nunggu di level ini ya. Mereka pernah beli dengan jumlah banyak menyebabkan harga spike dengan dengan speed yang sangat cepat, sehingga ketika harga terdecline dari level support tertentu misalkan, atau terreject ya atau terbreak lah dari level support tertentu, maka ada kemungkinan demand baru akan terkumpul kembali setelah kita testing minimal di area of imbalance tersebut. Jadi dengan demikian ya, mungkin dengan skenario tadi saya sempat mention ya di time frame hourly-nya, dimana kita lihat mungkin saja posisi saat ini nanti kita akan naik cenderung recovery atau cenderung korektif, and then U-turn, and then ya kita akan ngetes terhadap level area of imbalance itu, dan itu berada di angka $18.600. Alright, dan by the way teman-teman tadi yang udah nonton di Videomatic, sorry saya belum lupa mention ya. Maklum udah ngantuk ya teman-teman ya. Jadi saya lupa mention untuk level key support itu akan ada di kisaran $0.75 dan yang terdekat di $0.79. Make sure kalian pantau terhadap dua area tersebut atau level tersebut. Kalau misalnya tidak ada reaksi, maka kita nggak perlu beli buru-buru juga, karena yang ada kita jadi spekulatif. Alright, dan terakhir untuk di Bitcoin itu aja ya teman-teman, waspada terhadap possibility of rejection lagi ke harga yang lebih rendah. Jadi kalau udah sampai harga tersebut ya mungkin aja kita bisa ngedapetin sedikit rebound, dan akhirnya ya semakin tersideways di dalam range yang semakin menyempit. Jadi kembali lagi kita lihat di chart yang kemarin ya, ini jatuhnya lebih ke arah ya descending triangle. Alright, so itu dulu teman-teman untuk update-nya. By the way satu lagi, saya hampir lupa. Sorry ya teman-teman, saya kalau udah update ya begini ya, pengennya teman-teman dapat the whole story, but I hope kalian enjoy dengan informasi yang saya deliver seperti ini, karena ya ini untuk kebaikan kita bersama juga ya. Dan sebentar saya cek, kemarin tuh kita sempat ada bahas ya soal dia membentuk semacam di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam dia membentuk semacam apa ini namanya bahasanya teman-teman? Oke, symmetrical triangle ya. But then symmetrical triangle tersebut akhirnya di break. Jadi harusnya teman-teman udah pada paham lah ya. Kalau yang udah ngikutin video YouTube saya cukup lama harusnya paham ya. Ketika ya break terjadi berarti invalidasi, kemudian tidak mampu kembali untuk meneruskan penguatan yang ada pada pergerakan sebelumnya. But
please di notice saat ini kita lagi berhadapan dengan major support, jadi ya cukup penting untuk kita lihat apakah Bitcoin bisa bertahan di level tersebut. Alright, so I think that's it teman-teman. Sorry banget kalau misalnya agak panjang di video kali ini, but thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di update berikutnya. Jangan lupa untuk like buttonnya supaya kita jadi live streaming. Cheers guys, bye bye.